Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu yang pertama pada bulan Januari di tahun 2022. Sekali lagi, saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru bagi kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita, membawa kita berjalan di tahun ini dengan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Minggu yang pertama ini, tema pelayanan firman Tuhan adalah membangun kesehatan rohani. Membangun kesehatan rohani. Mari kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam beri hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Membangun kesehatan rohani, saudara-saudara sekalian, merupakan hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Sebab ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kesehatan rohani tentu dalam tahun ini, tema kita tahun kesehatan rohani, perlu kita mengupayakannya. Sama seperti kesehatan jasmani. Saudara, kalau tidak membangun kesehatan jasmani dengan baik, dengan misalkan menjaga pola makan, pola istirahat, olahraga, dan lain-lain, maka saya menjamin tidak akan pernah muncul apa yang disebutkan dengan kesehatan jasmani. Hal serupa sama dengan hal yang disebutkan dengan kesehatan rohani. Kesehatan rohani tidak akan mungkin muncul dengan sendirinya. Dibutuhkan upaya, dibutuhkan usaha, maka semua kita bisa mencapai kesehatan rohani tersebut. Ayat yang baru kita baca tadi, dalam ayat 11 sampai dengan ayat 12, Alkitab berkata bahwa dikatakan di dalam ayat ini seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tiga hal yang sangat penting, saudara sekalian, bagaimana caranya kita membangun kesehatan rohani. Yang pertama adalah miliki kehausan akan firman Tuhan. Miliki kehausan akan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya menjadi pribadi yang memiliki kehausan akan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kerohanian kita akan memiliki kesehatan yang sempurna. Apa yang dapat membuat kita mengalami kesehatan secara rohani? Firman. Itu sebabnya saya mendorong saudara sekalian pada hari ini ataupun pada tahun ini, mari belajar baca firman Tuhan, tekun membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan membaca firman Tuhan, saudara dan saya pasti akan memiliki kekuatan, bahkan juga iman yang tumbuh di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya membangun kesehatan rohani? Libatkan diri di dalam pelayanan. Libatkan diri dalam pelayanan. Alkitab berkata, janganlah kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan dengan apa? Roh yang menyala-nyala. Berarti, poin ini menjadi sangat penting karena ketika seseorang membangun diri, melibatkan diri dalam pelayanan, inilah yang membuat mereka mengalami kesehatan rohani. Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita bersama-sama, jangan puas hanya sekedar mengikuti ibadah. Jangan puas hanya sekedar menjadi seorang jemaat. Tetapi tingkatkanlah diri saudara, tingkatkanlah kehidupan saudara dengan melibatkan diri dalam pelayanan. Sebab ketika saudara dan saya melibatkan diri dalam pelayanan, itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang akan terus bertumbuh dengan baik, dan mengalami kesehatan rohani. Karena itu, jangan tunggu. Mulai tahun ini, terlibatlah di dalam pelayanan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita membangun kesehatan rohani? Hiduplah dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan tadi, saudara sekalian, Alkitab berkata seperti ini kepada kita. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa, itu adalah identifikasi daripada keintiman orang-orang percaya dengan Tuhan. Harusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang terus-menerus intim dengan Tuhan dalam doa. Maka saya sangat yakin dan percaya ini akan membawa kita menjadi pribadi yang
sehat secara rohani di depan Tuhan. Saudara jauh daripada Tuhan, maka saya percaya kerohanian saudara akan mulai terombang-ambing. Saudara jauh dari hadapan Tuhan, saya yakin maka saudara akan memiliki yang namanya kerenggangan, dan itu akan membuat kekeringan rohani. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kerohanian mereka terbangun sedemikian rupa. Dan saya percaya inilah yang membawa setiap pribadi mengalami kesehatan rohani. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.